Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Tareq Al-Mahdi ya. Kali ini saya ingin menanggapi videonya Pak Gembul ya. Saya bilang Pak Gembul aja lah, karena beliau mengatakan ya bahwa Islam itu mau membungkam seni ya, katanya begitu, membungkam seni sehingga peradaban tuh mundur gitu, katanya begitu. Nah, saya ingin mengklarifikasi ya. Jadi gini guys, Islam itu tidak membungkam seni. Islam itu hanya sifatnya tuh ini boleh dan ini tidak, begitu dalam semua hal. Contohnya dalam misalnya dalam daging ya atau hewan kurban ya. Dalam makanan ya. Islam kan bilang jangan makan babi, anjing. Sisanya boleh gitu. Jadi selain yang dilarang itu boleh. Nah, sama pun dengan seni gitu. Dalam seni ada salah satu hadis gitu guys. Contohnya ini di hadis riwayat Ahmad ya, nomor 5980. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, para penggambar makhluk bernyawa diazab pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang kamu ciptakan. Jadi berdasarkan hadis ini, umat Islam itu dilarang untuk menggambar makhluk yang bernyawa. Kenapa? Karena bakal diazab pada hari kiamat. Dan juga nanti si penggambar itu akan disuruh untuk menghidupkan apa yang diciptakan. Nah, memang ini sifatnya ini ya, keimanan ya. Sifatnya ini keimanan, dan di Tarekat Al-Mahdi kita percaya apapun yang diharamkan itu jika kita langgar itu akan bikin kita dapat masalah gitu. Oke. Karena ya kita percaya gitu kan, apa yang dilarang itu sebenarnya baik untuk kita ya kalau kita patuh gitu. Nah, oke. Memang ini sesuatu yang sifatnya sulit untuk dibuktikan, tapi saya melihat fakta aja guys. Gini, saya ngeliat fakta. Ada teman dekat saya ya. Teman dekat saya ini senang gambar ya. Memang dia dari jurusan seni, senang gambar makhluk yang bernyawa. Dan saya kaget ya ketika dia cerita dia dapat masalah yang menurut saya pelik ya. Kenapa pelik? Peliknya itu dia mendapatkan percobaan perkosaan dari bapak kandungnya. Nah, saya sebagai penganut tarekat Al-Mahdi, saya percaya ya dia mendapatkan masalah yang pelik itu karena itu salah satunya dia menggambar makhluk yang bernyawa. Karena kan konsep tarekat Al-Mahdi jelas ya, melanggar atau melakukan apa yang diharamkan itu akan menciptakan masalah. Dan menggambar makhluk yang bernyawa ini salah satu yang berat ya, karena disebutkan akan diazab pada hari kiamat. Jadi kan suatu yang eksplisit jelas ya disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa hukuman menggambar itu ini loh bakal diazab. Jadi itu bukan hal sepele guys, menurut Islam ya. Ya mungkin menurut kita tuh sepele, apa sih kok nggak boleh gambar ya, tapi menurut Islam itu suatu yang nggak sepele, itu berat loh gitu kan. Nabi Muhammad sendiri bilang itu berat, kamu akan diazab gitu. Dan ya itu pertama saya lihat faktanya, teman saya itu dia sampai kabur ya dari rumah kediaman bapaknya itu, sampai kabur ke beda pulau gitu kan, karena dia takut gitu dengan bapaknya itu. Lalu yang kedua itu bukti nyata itu saya lihat dari ini guys, kasusnya korban Mirna ya yang diracun Jessica. Saya tuh penasaran kenapa Mirna sampai diracun gitu kan. Saya iseng lihat gitu di medsos gitu. Ternyata Mirna itu guys kuliah di jurusan seni. Dan Mirna itu rajin bikin patung. Nah, dan bikin patung tuh salah satu yang dilaknat ya. Patung itu nih mana ya? Ya pokoknya patung itu salah satu yang salah satu yang dilarang lah dalam Islam ya.
Sedangkan Mirna itu bikin patung kecil sih, patung kecil. Dan pada akhir hidupnya kan dia diracun ya oleh Jessica ya, teman dekatnya sendiri. Dan saya percaya gitu, hal itu disebabkan karena dia melanggar itu guys. Dia melanggar larangan itu ya, dia bikin patung ya, dia kena azabnya. Salah satu azabnya ya itu kena dizalimi teman sendiri ya. Dan berat ya, menurut saya itu berat ya, diracun orang tuh sesuatu yang sifatnya berat ya. Begitu guys, jadi aneh tapi nyata ya, ya begitulah. Kalau kita melanggar apalagi ini kan jelas ya, larangan yang eksplisit gitu. Beda halnya dengan larangan yang tidak eksplisit, misalnya narkoba ya. Narkoba kan memang dilarang karena turunan ya, turunan dari khamar minuman keras gitu kan. Karena sifatnya sama, ilatnya sama, itu kan bikin otak kita hilang kesadaran, maka terlarang gitu. Nah kalau menggambar ini atau bikin patung ini eksplisit, Nabi menyebutkan gitu, kamu dilarang menggambar makhluk yang bernyawa, hewan atau manusia ya. Selain itu boleh gitu. Jadi tidak semuanya nggak boleh gambar gitu, nggak gitu. Kalau saya lihat videonya Guru Gembur tuh kesannya seni benar-benar tidak boleh gitu. Ya faktanya nggak gitu. Kalau kita lihat masjid ya, masjid di Arab, di Timur Tengah ya ada seninya kan, ada keindahannya gitu kan, ada ukir-ukirannya gitu kan, kaligrafi dan lain-lain gitu kan, seni. Jadi kan maksudnya seni itu kalau dalam Islam itu boleh, menggambar itu boleh, tapi ada yang nggak bolehnya loh gitu. Nggak bolehnya apa? Ini gambar misalnya hewan atau manusia, sisanya boleh. Simple sesimpel itu guys. Cuma nggak tahu sih, kadang-kadang Pak Gembul ini bikin narasinya begitu gitu, langsung narasinya wah seni tidak boleh gitu kan, secara semua gitu, secara global seni tak boleh, maka peradaban jadi hancur, peradaban jadi mundur katanya. Peradaban mundur gimana sih maksudnya? Saya lihat faktanya ya, negara Arab, negara Timur Tengah itu kan negara paling kaya sekarang ya, negara paling kaya terlepas dari apapun sebabnya ya, entah itu sebabnya dari minyak lah atau, tapi kan faktanya sekarang negara paling kaya. Kalau teman-teman bilang dia misalnya kaya dari minyak, negara penghasil minyak di dunia itu bukan cuma negara Arab, tapi banyak juga negara non Muslim ya yang penghasil minyak, tapi tidak sekaya Arab. Coba renungkan itu gitu. Berarti ada kehebatan ya dari kita mematuhi perintah Allah, perintah Al-Quran dan hadis, itu ada kehebatannya guys. Sehingga kalau kita patuhi itu, udah luar biasa lah kehidupan kita gitu. Ya contohnya kita lihat negara Arab lah, negara Arab ya, misalnya Kuwait juga kan. Kuwait bahkan luar biasa, mata uang Kuwait adalah mata uang tertinggi di dunia. Coba teman-teman searching mata uang Kuwait, itu satu Kuwait itu guys setara 50.000 rupiah. Itu jauh lebih besar dari pound sterling, dari dolar Amerika gitu. Dan kita ini seperti otak kita tertutup dengan itu gitu, karena ya kita taunya cuma dolar Amerika sama pound sterling doang gitu kan. Kebanyakan kita nggak tahu mata uang Kuwait itu mata uang yang tertinggi malah di dunia ya. Jadi begitulah, kadang-kadang kita memang harus lebih kritis ya, maksudnya kita kritis. Dan yang paling penting ya, kita harus yakin bahwa melanggar larangan itu akan menciptakan masalah. Nah ini memang inti dari ajaran Thariqat Al-Mahdi itu adalah itu ya, melanggar Al-Quran dan hadis itu akan menciptakan masalah. Yaitu untuk case-nya seni ini ya, dua itu sih. Yang pertama yang case teman saya ya, mungkin teman-teman nggak tahu ya, tapi yang kedua ini yang kisah Mirna diracun, itu menurut saya, bagi saya itu jelas sih, karena pas saya lihat di IG-nya dia bikin patung kecil gitu ya, ya udah, saya udah jelas dia diazab karena dia
main ke ranah seni yang terlarang gitu. Ya memang kayak masa sih, tapi ya percaya. Coba teman-teman cek sendiri kehidupan teman-teman yang misalnya menggambar atau bikin patung yang makhluk hidup, pasti hidupnya masalahnya luar biasa berat biasanya gitu guys. Dan bukan oh ya berarti bakat dia dimatikan, tidak gitu. Cuma bakatnya lebih ke diarahkan ke misalnya menggambar pemandangan gitu kan, tumbuhan gitu kan boleh ya, tumbuhan atau gunung-gunung gitu kan boleh gitu, diarahkan ke situ aja, atau misalnya kaligrafi. Ya paling gitu aja guys, menanggapi videonya Pak Gembul ya, yang menurut saya agak aneh gitu. Emang dia nggak ngelihat ya fakta bahwa negara-negara Arab yang patuh dengan itu tapi justru menjadi negara paling kaya saat ini gitu. Padahal mereka tidak kerja keras ya. Negara Arab terkenal tidak kerja keras gitu. Mereka cuma ya udah, mereka patuh aja dengan aturan Islam dan tiba-tiba negaranya luar biasa gitu sekarang ya. Kayak gitu aja guys, semoga ada manfaatnya. Dan yang terakhir, nggak bosan saya bilang, melanggar Al-Quran dan hadis akan menciptakan masalah. Jadi sebisa mungkin kita tidak melanggar ya. Tidak melanggarnya bukan artinya kita persis dengan Nabi, enggak sih. Saya pun mungkin tidak akan sama persis dengan Nabi. Kayak misalnya, mungkin saya tidak selalu sholat di masjid gitu kan. Saya kadang misalnya kalau malas sholat di rumah gitu kan. Yang penting kan sholatnya gitu. Yang bahaya tuh kita tidak sholat itu kan, itu melanggar gitu kan. Ya seperti itu konsepnya tuh. Tapi kalau misalnya teman-teman selalu sholat di masjid, ya itu luar biasa, itu lebih bagus sekali gitu. Ya gitu aja guys, apa yang bisa saya sampaikan, semoga dapat diambil ya maksud saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.